Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qayyimis samawati wal ardin Mudabbiril khalaiqi ajma'in Ba'idi rusuli salawatullah salaman sima'ilal mukallafin Lihidayatihim wa bayani syara'i'id-din Bidalail qatniyati wa watihatil barayin Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'alu min fadli wal karami wa ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahar al-karimul ghaffar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita masih diberi waktu, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi kebaikan buat kita sekalian hari ini, khususnya kita bisa ruku, sujud bersama berjamaah untuk salat maghrib. Satu karunia yang besar, Pak Ibu. Kita masih bisa melanjutkan dengan kajian agama. Mudah-mudahan nanti Allah takdirkan pula kita untuk bisa salat isya berjamaah, sehingga sempurnalah kegiatan kita pada hari ini, khususnya dari subuh hingga isya. Kita berusaha menegakkan apa-apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan khususnya hari ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam sebuah senantiasa Allah curahkan tujuan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, untuk ngaji saya yang pertama ini setelah sekian pertemuan terlindas corona, karenanya saya pakai untuk memotivasi sebelum saya lanjutkan untuk ahad depan dengan kajian Al-Quran. Dan kemarin saya diminta juga untuk hari Jumat subuh, insya Allah juga Jumat depan ini sudah bisa kita mulai lagi, karena biar bagaimanapun itu satu kesempatan buat kita sekalian untuk menambah sebanyak-banyaknya kebaikan buat kita. Hanya dengan seperti itu Bapak Ibu, kita akan menjadi orang-orang yang kelak siap menghadapi perpisahan dengan dunia ini. Jamaah sekalian berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya ingin membawa panjenengan kepada pengetahuan yang paling dasar, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita melalui ilmu yang diturunkannya. Karena memang itu jalur, jadi itu jalurnya. Kalau kita tidak melalui itu, pasti akan tersesat. Pasti akan tersesat. Karena Allah sendiri sudah berpesan ya, di ayat 38 surat yang kedua Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu yang tadi saya katakan, orang yang tersesat karena tidak mau kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Allah gitu. Karena memang itu jalurnya, itu jalannya. Satu-satunya hanya itu. Apa kata Allah?
Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, kata Allah, turunlah kalian semuanya ke bumi, yakni Nabi Adam alaihissalam beserta istri dan juga iblis diminta keluar dari surga, turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka kalau nanti telah turun kepadamu petunjukku, kata Allah. Faman tabi'a hudaya, maka sapa sing gelem mengikuti petunjukku itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak akan pernah dia merasa takut dan juga tidak akan bersedih hati. Ini kerangka dasar, Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan nanti ngaji dimanapun, dasarnya harus ini dulu. Bahwa tujuan kita adalah untuk bagaimana mengetahui jalan menuju Allah. Sing disampaikan niki kira-kira memang petunjuknya Allah bukan, gitu loh maksudnya itu. Karena Allah tadi sampaikan, fa imma ya'tiyannakum, maka kalau nanti telah datang kepadamu, minni dariku Allah, hudan, petunjuk. Nah, kalau kita sekarang ya proses cepatnya saya sampaikan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Yang cuma nuwun sewu kadang Al-Qur'an ini rodok di apa ya? Kalau ngarane disepelekke iki bahasane memang ya gitu. Bahasa dari Allah ki disepelekan. Saya langsung lompat nih, karena waktunya nanti gak cukup. Bahwa petunjuk yang dimaksud kalau pada waktu Nabiullah Adam alaihissalam, ya langsung apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Nah sekarang kita berada di masa akhir zaman, di mana Nabi kita bukan Nabi Adam. Nabi kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau langsung mendapatkan petunjuk itu dari Allah, gitu loh. Saya katakan sampai tadi diremehkan itu kan karena Allah itu menyampaikan ke kita sekalian, Bapak Ibu. Jenengan saya yakin pasti hafal ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka sungguh aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Dan ini adalah sumpah yang sangat agung, sangat besar, sekiranya kamu sekalian mengetahui, kata Allah. Jadi Allah ingin mengatakan sesuatu, bersumpah lebih dulu, dan sumpahnya teramat besar. Gini cara memahaminya, Bapak Ibu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah demi tempat berjalannya bintang-bintang. Jenengan jangan menganggap remeh sumpah ini. Dan seseorang tidak bisa memahaminya kecuali dia mengetahui bagaimana banyaknya bintang-bintang. Pernahkah kita berpikir bermiliat-miliat bintang itu semuanya berjalan dan dia mengikuti peredarannya masing-masing? Ora tabrakan, Pak. Gak tabrakan. Piye ngature? Maksudnya Allah itu kula panjenengan dijak berpikir, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka demi tempat beredarnya bintang-bintang ini aku bersumpah. Iki ngono hal sing wangil gitu loh. Karena itu Allah tegaskan wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sekiranya kalian tahu iki ngono sumpah sing besar. Alam semesta ini tepinya saja, Pak, belum sampai diketahui.
sampai hari ini. Pinggir ini dikiraruh. Yang terjadi adalah pengembangan, terus mengembang alam semesta ini. Kadang berpikir orang bergaduk, gak nyampe Pak, gak nyampe. Nah, sebegini luas kita hanya dalam satu galaksi. Sementara masih banyak lagi tanpa terhitung galaksi-galaksi yang lain. Lu semuanya diatur oleh Allah tanpa tabrakan. Ki piye ngono maksudnya iki. Apa ya sik gak iman to nang aku ngono lho karepe Allah ki. Untuk mengatakan apa? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini, apa Ibu, adalah bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun. Ini lebih jauh lagi. Yang aslinya berada di dalam satu kitab yang sangat terjaga. Lauhil Mahfud. Kalau panjenengan ingin tahu apa isinya Lauhil Mahfud, Allah sudah tunjukkan sebagian kecilnya. Apa itu? Al-Quran. Loh, ini ayatnya. Jadi Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfud. Loh, Allah yang menyampaikan langsung. Jadi kalau panjenengan Lauhil Mahfud, ya apa jangan bukti Quran, Pak. Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Ayat berikutnya yang tidak enak, Pak. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apa dengan berita Al-Quran yang seperti ini kamu remehkan saja? Apa bukti meremehkannya? Luweh seneng moco liyane timbangane moco Quran. Apa bukti keimanan seseorang dengan Al-Quran itu? Jenengan bisa pirsani salah satunya di ayat 121 surat Al-Baqarah. Alladzina yatsluna kitaballah. Orang-orang yang diturunkan kepadanya kitab Allah. Mereka itu akan membaca. Siang malam akan dibaca. Dengan pembacaan yang sesungguh-sungguhnya. Ya, ini yang jadi baca. Ulaika yu'minuna bi. Baru kemudian Allah sampaikan ulaika yu'minuna bi. Wong sing kaya ngono kuwi lho sing iman marang Al-Qur'an. Lho, abot ta, Pak? Kan abot. Lah iki kok ngaji Quran seminggu pisan ning gurung mesti ben minggu teko lho. Kecuali sing dateng. Kan minggu depan mulai gitu. Makanya tak lihat satu persatu, coba minggu depan yang tidak hadir sapa iki. Lu saya mudah ngapal, Pak. Mudah betul saya ngapalkan. Oh, Pak iki gak ono. Ngapal saya. Jangan dicoba, nyoba saya minggu depan tak gak teko. Jangan. Rugi dhewe jenengan nanti. Rugi besar. Jadi Allah menilai keimanan seseorang dengan Al-Quran itu diantara diawali dengan membacanya. Membacanya. Nah, dari membaca Al-Quran inilah, kita kembali kepada judul tadi yang awal saya sampaikan. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita itu dari ilmu yang diturunkannya, yakni Al-Quran. Nanti panjenengan pirsani di surat 47 surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayat. Fa'lam, maka ketahuilah oleh kamu bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah itu kecuali hanya Allah. Loh, siapa yang menunjukkan ini? Allah sendiri. Dari mana? Al-Qur'annya gitu loh. Supados kula panjenengan enggak tersesat lek nyembah. Sehingga lek ditanya, sampean rukuk ambek sujud ki nang sapa? Nang Allah gitu loh. Dari mana tahu? Dari Quran itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nanti lebih tegas lagi panjenengan pirsani di saat Allah berkalam dengan Musa. Di surat Toha ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya aku inilah Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maka sembahlah aku saja. Maka jangan heran kalau ada orang kemudian enggak menyembah Allah, menyembah yang lain. Golek rezeki nang Gunung Kawi, golek rezeki nang. Kenapa begitu? Orang kenal mbek Allah gitu loh, Pak. Enggak kenal dengan Allah. Kenapa orang enggak percaya bahwa nanti kalau sudah meninggal itu akan dibangkitkan lagi? Ya karena enggak kenal dengan Allah. Dia enggak tahu. Bagaimana tidak bisa kenal dengan Allah? Ya karena dia tidak mau membaca petunjuknya Allah yang sudah diturunkan. Jadi kalau kita ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Allah, Bapak Ibu, melalui Quran. Jangan kemana-mana. Dengan sudah disuguhkan, mau kisah yang bagaimana ada, Pak. Itu ada di Quran. Itu kurang enak bagaimana? Kan itu Allah sampaikan, fa imma ya'tiyanakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sing gelem menjadikan Quran itu petunjuknya. Waktu-waktunya lebih banyak digunakan untuk mengetahui tentang Al-Quran. Maka dia dijamin oleh Allah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak akan sedih, Pak. Dunia akhirat. Itu kan nikmat itu. Kalau panjenengan sedih ini kan goro-goro ini apa sih Pak? Atau dengan Quran lebih dekat dengan urusan dunia, les kena urusan dunia ki ono sedih gitu loh. Kan gitu. Coba kita ngadepi Quran, seneng tok. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah akhirnya. Tadi Allah sampaikan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian ini yang jadi pelajaran berharga Bapak Ibu, ini tolong betul-betul diingat. Allah kemudian melanjutkan ayat tadi itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika. Dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga mintakan ampun orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Tuh. Lah hebat tuh Pak ajaran Islam ki. Bukan mengajarkan permusuhan, tapi mengajarkan Rahman dan Rahim. Bayangkan, saudara kita disuruh memintakan ampun loh Pak. Ini ayat Pak. Di surat 47 ayat 19 tadi itu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ayo mintakan ampun orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Muncullah doanya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu bukan enggak dasar, ada dasarnya. Ya ini dasarnya. Jadi jangan nanti mau seperti itu, ingat ayat ini memang perintah Allah. Ya Allah ampunkan saudara-saudaraku, ya Allah akan dosanya. Kita enggak tega Pak kalau mereka masuk neraka misalkan. Enggak tega. Biar bagaimanapun saudara kita.
Ini hebatnya kalau orang sudah mengetahui tentang agamanya. Baik. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahagia bahwa Allah mempersyaratkan disambut sebagai orang yang beriman kepada Quran itu dengan ya membacanya tadi itu. Bahkan kalau ini dilanjutkan lagi ya Bapak Ibu, Allah memberi iming-iming yang tidak kecil terhadap Al-Quran ini bagi orang yang mau mendekat. Saya berharap betul setelah nanti pulang ngaji panjenengan pokoknya nomah ki Quran diumek gitu Pak. Pun talah diumek, mbuh jenengan buka maca kulhune ya mbuh maca napa-ne pokoke titik-titik buka Quran, titik-titik buka Quran. HP bolehlah dibawa sampai tidur boleh, tapi sing dibuka ya ceramah ya maca Quran gitu loh. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena Allah menyampaikan begini. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jangan enggak usah khawatir dengan ayat ini, Pak. Hebatnya ayat ini seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang mentilawah Al-Quran, menegakkan sholat, mau berbagi dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Ini pasangan loh Pak, Nun Sewu, ini pasangan. Jangan panjenengan cuplik situk ninggal yang dua, cuplik dua ninggal yang satu, jangan. Jadikan tiga-tiganya ini setelan. Ya seneng Quran, ya seneng sholat, ya seneng sodako. Jangan sampai kalau panjenengan seneng maca Quran, seneng sholat, tapi pelit. Ora pantes, Pak. Ora pantes. Loh sungguh saya katakan tidak pantes. Kenapa? Ajarannya orang kaya ngono kuwi. Lek wis seneng maca Quran, seneng salat ki gandengane mung sedekah. Gitu loh. Gandengane sedekah. Bahkan sampai Allah perjelas sirra wa alaniyah. Baik meneng-menengan maupun terangan. Loh kurang piye coba? Satu yang diharap yarjuna tijaratan lan tabur. Mung mengharapkan ganjaran dari Allah sehingga mendapatkan perdagangan yang tidak merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah akan sempurnakan balasannya dan masih menambah lagi karunia-Nya. Yang saya katakan jangan takut tadi akhir ayat ini. Innahu ghafurun syakur. Tolong panjenengan pahami betul. Ngaji niku satu kudu tenang, meneng. Ya. Diam, tenang, fokus. Niku wong ngaji. Lek ana wong ngaji kadek gak iso meneng. Apa meneh rame. Wis gak masuk, Pak. Karena syarat ngaji itu 3 itu. Jadi kan kata Nun Sewu biasanya kalau yang di masjid-masjidnya di sini kan ada yang berdiri itu. Ansitu. Iya kan? Ansitu. Ansitu itu maknanya 3. Ya, maknanya 3. Diam, tenang, fokus. Nah kadang ono sing diam, tenang, turu. Fokus Pak.
Dadi cara meneng tenang ki karepe ngrungokne tenan gitu loh. Lagi gak ketoke mau meneng tenang tapi saya enggak ngerasani jenengan, enggak. Lek kroso ya sakjane ya alhamdulillah. Enggak Pak. Saya serius betul. Ya. Saya ingin menyampaikan yang terakhir, ini supaya kula panjenengan bisa mengambil hikmah yang dalam. Allah sampaikan gini, innahu ghafurun syakur. Sungguh dia Allah itu maha pengampun, Pak. Dan Allah asyakur. Jadi menghargai sekecil apapun kebaikan sing kula panjenengan lakukan. Lek ono salah, Allah maha pengampun, gitu loh karepe, Pak. Mila kula mireng nek kene umek perkara imam iku kudu guyu. Jenengan gak usah repot to, wong innahu ghafurun syakur. Ya cuma nanti derajatnya pahala beda-beda. Lo kan gitu. Lek masalah oleh pahala pasti oleh, Pak, oleh. Lu salah piye? Ghafurun. Allah maha pengampun, maksudnya disengaja lek salah ora to. Lo kan gitu cara melihatnya. Paham maksud saya? Nah, sehingga podo-podo jamaah ki enak gitu loh. Innahu ghafurun syakur. Termasuk orang yang baca Quran. Tadi kan awalnya dibacakan oleh Allah itu tentang baca Quran. Ya kan? Innalladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Kan enggak semuanya pintar maca tuh? Kan enggak semuanya mesti benar. Kan tentu ada yang salah. Nah, sing salahi innahu ghafurun. Sungguh Allah Maha Pengampun, gitu loh. Asyakur. Nah, kebaikan sing kamu jalani benar tadi dibalas oleh Allah. Sekecil apapun dibalas dengan balasan yang banyak. Gitu. Wih, itu hebat. Itu baru dia mulai mengenal Allah. Kan penak lah ibadah seperti itu. Ada lagi gini, orang kalau tidak mengenal Allah, akhirnya dia memprediksi berbagai hal. Gak nyambung, gitu loh. Gak nyambung. Itu sudah mulai dulu seperti itu. Mulai dulu. Apalagi dulu keilmuan tidak secanggih sekarang. Long sekarang yang ilmu kayak gini aja masih ada orang yang nggak percaya dengan Tuhan, kan gitu. Lu apalagi orang-orang yang masih awam dulu. Au kalladzina maru ala qaryatin wahya khawiyatun ala urusyihim. Atau seseorang yang lewat suatu daerah yang telah hancur. Sampai atapnya ini ambruk kerubuhan tembok, kata Allah. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Piye Allah bakal kate bangkitke wong sing ketindian kaya ngene kuwi. Ya apa carane? Loh, kan enggak nyambung tadi ya. Kenapa sampai seperti itu? Ya karena dia enggak mengenal bagaimana Allah. Loh, ini Allah ceritakan, Pak. Allah ceritakan ini. Fa'amatahullahu mi'ata am. Summa ba'asa. Maka Allah matikan orang itu, Allah tidurkan. Ya, 100 tahun. Kemudian dibangkitkan kembali, dibangunkan. Qala, maka Allah bertanya, kam labista? Berapa lama kamu tidur? Qala labistu yauman au ba'da yaum. Saya tidur sehari atau setengah hari, lu bayangkan. Lu menungso kayak gitu loh, Pak. Oleh nikmat koyo ngono suwene ya. Mulai kecil seruwet gak tahu lara untu. Setelah umur 20 tahun jebret untu mung sitok ki lara. 20 tahun nikmat itu lali, Pak. Lho niku menungso. Ya sama dengan ini ya gitu.
Oleh turu 100 tahun dikira mung sedina utawa setengah hari. Tolabal. Enggak, kata Allah. Kamu telah tidur 100 tahun namanya. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Tapi perhatikan, makanan dan minumanmu tetap utuh, seger. Wandur ila himarik, tapi lihaten khimarmu wis dadi tulang belulang. Ya kan 100 tahun, Pak. Walinaj'alakum ayatan linnas. Dan kami akan jadikan kamu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah untuk manusia. Ya kita semua. Sehingga sekarang kita tahu lek biyen ki ana wong sing diturokne sampai 100 tahun. Ashabul Kahfi bahkan lebih. Ashabul Kahfi lebih lama lagi. Itu ada di Quran, Pak. Yang Allah ceritakan pada kula panjenengan semuanya. Dengan membaca itu nanti panjenengan akan tersampaikan sebagaimana orang ini. Orang ini kan tadi gak percaya. Ya apa Allah kata bangkitkan wong sing hancur kaya ngene. Wong wis ketindian ora karu-karuan kayak gitu wis hancur lebur mau dibangkitkan lagi mana bisa. Nah, maka Allah tunjukkan dengan himar yang jadi tulang belulang tadi. Wandur ila idhami. Perhatikan pada tulang belulang itu. Aku akan kumpulkan kembali. Summa naksuha lahma. Kemudian akan kami bungkus kembali dengan daging. Dia melihat bagaimana tulang itu kemudian menyatu, kemudian dibungkus oleh Allah dengan daging. Ya jadi kimari urip maneh. Hidup lagi. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala dia telah jelas bagaimana Allah menghidupkan himar yang sudah tulang belulang lagi itu, ya, qala, maka dia mengatakan gini, a'lamu, aku saiki yakin, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa akan segala sesuatu. Inilah jenengan yakini, Pak. Waktu panjenengan berdoa, jenengan tidak akan pernah bergantung kepada manusia. Kaya apa? Yang kuasa ki Allah. Kurang gede ya apa masalah kula panjenengan lek dibanding dengan yang lain. Wis sak kuwet gedene masalah panjenengan, sik gedean masalah yang harus diselesaikan oleh Allah dengan alam semesta. Lu iku lo Allah mampu, gitu loh maksudnya, Pak. Nerbitnya setiap hari matahari ku Allah mampu. Jogo perjalanan planet-planet semuanya, bintang-bintang Allah mampu. Lo pemeneh lek mengenai rezeki kula panjenengan, lo kan gitu toh, Pak. Lo pemeneh lek menyelesaikan masalah kula panjenengan. Teramat sangat ringannya. Karena Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Kuncine mung sampean takwa nang aku, gitu loh kata Allah itu. Kan ngono ae. Lho masalahnya kalau panjenengan kadang lek ditimbali Allah kan sampai malaikat iki gumun kok. Iki piye to? Allah nimbali Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-shalatu khairu minan naum. Sik diwalik. Iya kan? Sholat lebih baik daripada tidur, diwalik. Ya enakan tidur daripada sholat. Ambil malik, mari ngiri malik, nganan. Penak is. Itu masalahnya, Pak. Itu membuktikan bahwa kula panjenengan memang kurang yakin. Maunya masalah terselesaikan tapi enggak meyakini terhadap yang bisa menyelesaikan, gitu loh.
Loh, semuanya ini ada di Quran apa Ibu? Ada di Quran. Nek kalau panjenengan ruwajin buka Quran, ya Allah, betapa indahnya Quran itu. Sangat indah. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kenapa kita kok rukuk sujud maghrib? Kenapa kita rukuk sujud waktu isya? Karena kita butuh Tuhan dan tidak ada Tuhan kecuali mong Allah. Saiki Allah perintahkan rukuk sujud, ya kula panjenengan rukuk sujud. Lu mau ngoten iku lho. Allah wis nerima. Kula langger awakmu kok ya teko tak celuk. Wis saiki njaluk apa? Lu kan mak ngono to. Lu kan penak. Apalagi panjenengan marang tuwuk jam 2 bengi wudu sadar. Iku wis dinteni mek malaikat. Iki ana karepe ora apa-apa wis njaluk apa ndang. Lu kan gitu. Ngadeg rukuk sujud dhewe ndelok wong liyane padha turu. Dek maca Quran, ndonga. Oh, itu jalur khusus, Pak. Jalur khusus itu. Apa meneh lek ana air mata yang jatuh. Oh, teramat indah itu. Teramat indah. Kalau kita bisa seperti itu. Dan harus bisa, Pak Ibu. Saya kan sering bilang, cacat iman kula panjenengan. Lek tangine mariatan subuh. Tapi lek takwa kan ndak insyaallah. Masjidnya jenenge takwa. Apalagi jamaah. Amin. Wis gak usah didawakke. Bapak Ibu sekarang berbahagia. Terhadap Al-Quran, saya harus sedikit menyingkat-nyingkat terlalu panjang. Tadi sudah saya sampaikan. Yang yarjuna tijaratan lan tabur tadi itu di surat 35, dengan perlu nyatet. Ayat 29-30. Nanti jenengan bersani di rumah. Baik Bapak Ibu saudara bahagia. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya tidak ada jalan lain buat kita untuk menuju Allah itu kecuali melalui petunjuk yang Allah turunkan sendiri. Karena memang Allah yang minta tadi, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lek kate orang ndak mau, jadi ayat berikutnya, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu kan bahaya toh Pak. Sajane kan bahaya. Pasti nanti ada yang, waduh aku urung iso maca Quran. Ndak usah berkecil hati panjenengan. Justru bersyukurlah kepada Allah hari ini mendapat peringatan. Ada waktu sedikit digunakannya untuk kemudian belajar membaca Al-Quran. Resikonya mung ojo isin. Engko diguyu putune, lho Mbah Ali bak tak iso ora apa-apa. Enggak apa-apa daripada nanti kita malu di hadapan Allah, gitu loh. Lebih baik sekarang segera. Sebisa yang panjenengan jangkau proses. Jadi nanti lek ditanya oleh Allah, ya apa baca Quran tasik proses pun jenengan timbali ya Allah. Kan jangan saya protes. Iya kan? Bapak Ibu sekarang bahagia. Terlalu banyak kalau kita mau membicarakan fadilah, keutamaan tentang Al-Quran. Amat sangat banyaknya. Heran kalau ada orang tidak tertarik untuk membaca Al-Quran. Heran betul Bapak Ibu. Ada apa? Padahal golek ganjaran paling gampang ki dengan Al-Quran. Lu apa ora pingin to lek nanti nuwun sewu darah panjenengan ki mengalir di dalamnya ada bacaan Al-Quran yang panjenengan hafal. Fadilah aku ngapalin mung kulhu hebat. Lu iya. Lu iso hafal kulhu kan yo hebat. Ben salat kulhu. Ben salat kulhu.
Apa itu jelek? Enggak, Pak. Lu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang menyampaikan betapa hebatnya surat Al-Ikhlas. Jenengan wau sekali ki ganjarane padha karo sepertiga Al-Qur'an lho. Kan ya wis ngalahne surat Al-Baqarah to, Pak. Lho ngono kok awake kate ngremehke lho. Lu tinggi nilainya, Pak, jangan diremehkan itu. Sehingga sampai ada sahabat itu ben salat macane kulhu, ben salat macane kulhu. Lu betul sampai dilaporkan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kan? Nabi tanya, kenapa kamu kalau sholat kok mesti baca kulhu? Apa dia jawab? Saya cinta dengan surat itu karena di dalamnya menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ketauhidannya. Maka apa kata Nabi? Engkau akan bersama dengan apa yang kau cintai. Indah, Pak. Nah maka ayo Quran ini betul-betul didekati lah Bapak Ibu. Ayo didekati. Jangan sampai kula panjenengan sehari enggak nyentuh Quran. Jenengan bisa milih mungkin habis sholat, setiap habis sholat. Bisa di rumah, bisa di masjid, bisa. Oh enggak sudah. Silahkanlah HP dibawa silahkan, tapi ya isinya ya Quran, ceramah gitu loh Pak. Apalagi yang sudah umur 40 ke atas, 50 ke atas, ora cocok wis maca lian-liane iki yes Quran itu terus berbagai macam ceramah bisa didengarkan, mesti gitu Bapak Ibu. Kita sudah betul-betul berpacu dengan waktu Bapak Ibu, berpacu dengan waktu. Terakhir, karena waktunya. Hebatnya jamaah Al-Quran. Orang yang berjamaah dalam hal mempelajari Al-Quran. Ya kata sekolah panjenengan itu. Wa majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum orang-orang dalam satu masjidnya Allah. Ya kata takwa ngeten iki. Yang di situ dipelajari tentang ayat-ayat Allah Al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum dan diteres dingerteke. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ini hadis sahih, riwayat Muslim. Pasti Allah akan turunkan kepadanya ketenangan. Wa ghafiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan rahmat. Cuma uang sekarang ki wangel, Pak. Kita iki mung duit gitu loh. Jadi malah piye ya? Ngaji oke, pokok pas gak tabrakan mbek bisnisnya ya jalan. Nek pas tabrakan milih ndi? Ayo coba, ujiannya kan gitu. Pas tabrakan milih sing ndi kira-kira? Ya milih duwite to. Ngaji kan iso minggu ngarep. Kok yo akeh lek minggu ngarep ke sik urip lho. Lu kadang kula panjenengan kan ya seperti itu. Iya kan? Wa haffathumul malaika. Lu sampai malaikat itu lho, Pak. Gini jenengan kok pirsa saged melihat malaikat ngono dhuwur iki malaikat tok. Saya iman betul dengan seperti itu. Karena memang hadis pun mengatakan begitu. Wa haffathumul malaika. Dan para malaikat meliputi, Pak, menjaga rupanya. Kate enggak meneng malaikat kula kadung seperti itu. Napa? Nyuwun mengeran, ya Allah, beri dia rahmat, beri orang-orang yang hadir itu ampunanmu. Apa ora seneng to, Pak? Mila lek ana berita pengajian, ayo wis nandang. Engko ana ngaji. Cepet. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut orang-orang yang ada di majelis itu satu persatu kepada para malaikat di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi saumpama kula panjenengan ki kok mlebu surga, malaikat ki wis kenal. Walah sampean biasa disebut-sebut ki kita. Iki wong pucung kita tibai. Lih, malaikat wis padha kenal, Pak.
Memang hadis ini menyatakan seperti itu. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Tapi semuanya ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Karena itu orang yang hadir di sini pun adalah pilihan-pilihan Allah. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan menjadi orang-orang yang semakin cinta dengan Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan melalui Al-Qur'an. Semakin banyak panjenengan baca Quran, nanti akan terpancing untuk kemudian menghafal, Pak. Lek wis panjenengan hafal, nanti satu kesulitan akan menghadang panjenengan. Apa itu? Murojaahnya, untuk tidak lupa. Meneng-meneng ngulang. Ojo khawatir, ganjarannya 4 kali lebih besar daripada sing ora hafal. Iya. Lebih besar Pak orang yang menghafal itu kalau murojaah. Karena dia menjaga. Beda dengan orang yang membaca di mushaf. Makanya harus terpacu untuk menghafal. Meskipun lah, jenengan kulhu, terus apa malih? Ina atau ina, apa malih? Wal asri mulai TK wis hafal niku. Tutupe doa pian. Nah, tapi itu pun Quran, Pak. Ya, itu pun Quran. Kewajiban kula panjenengan ojo sampai iki ujul. Ayo digawa sampai mati. Jadi nanti waktu menghadap Allah, ini Quran yang aku hafal ya Allah. Oh bangga jenengan. Bangga betul. Kamu hafal apa? Oh saya hafal kulhu ya Allah. Pokoknya ditambahi lek, kulhu lek. Masuk nang Allah lek, kan ora pantes. Ya. Bukan gitu. Nah maka berpaculah ayo panjenengan sok hafal Al-Baqarah hebat. Lu hebat lu. Enggak sampai 3 juz lah. Sakjane kok kula panjenengan sudah diprogram dari dulu ya. Mulai umur katakanlah 20 tahun. Waduh Pak, ya wis ngelontok tok wis Al-Qur'an ki. Cuma enggak ke program. Wong ilinge ya kayak saiki. Tapi kan bersyukur saiki iling. Lu kan gitu. Orang tuh yang baik itu di akhir. Di akhir. Nah, maka monggo dijogo kula panjenengan di akhir ini. Sakniki ngono akeh wong mati mendadak, Pak. Banyak orang mati mendadak. Ya lek pas salat mati penak. Pas salat. Pas ndelok TV bal-balan, wayahe wong tahajud, malaikat itu teko, ya kan? Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, maka mari kita manfaatkan waktu-waktu kula panjenengan, bersyukurlah di sini ada kegiatan itu, dan ini menjadi hal yang sangat-sangat positif Bapak Ibu, bukan hanya yang ceramah, bukan hanya yang ngaji, tapi semua yang memfasilitasi terlaksana hal semacam ini terlibat semuanya fi sabilillah. Orang ngaji ngono termasuk dalam golongan orang-orang yang jihad. Orang yang jihad, semua terlibat di situ jihad. Itu enggak usah iri. Kalau ada peluang melakukan sesuatu, ayo rebutan, mesti gitu Pak. Jangan, waduh, ikut tugasnya iko, ojo. Bisa bantu, gitu loh. Kenapa? Jihad tak. Eman peluang itu. Kita manfaatkan betul, karena kita belum tentu menjumpai di minggu yang akan datang. Masing-masing kita berpacu dengan waktu. Mudah-mudahan senyampang waktu masih ada, kita masih diberi kesempatan atau menambah-nambah kebaikan, sehingga kita banyak membawa pundi kebaikan itu dikala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah saya lanjutkan di Ahad yang akan datang dengan kajian Al-Quran. Nanti akan saya tanyakan tentang kelanjutannya kepada Abah Gus yang insya Allah catatannya lebih rapi. Dan saya sangat berharap kalau panjenengan ngaos bisa membawa paling tidak kena georet-oret lah ya. Kalau saya katakan surat ini ayat sekian, panjenengan bisa nanti bisa. Kenapa itu mancing panjenengan buka Quran gitu loh Pak.
Ya, bukan hanya ngecek saja, tapi mancing juga untuk membuka Al-Quran. Itu pentingnya. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.